warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Asma Nabila dari kelas PS1A nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi dari istisna, yaitu jual beli istisna. Yang pertama yaitu ada definisi istisna. Secara etimologis istisna berarti minta dibuatkan. Secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli atau mustasni dan penjual atau sani, di mana pembeli memesan barang atau masnu dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap. Dari pengertian tersebut, maka akad istisna ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak satu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak satu dengan harga yang disepakati antara keduanya. Landasan hukum akad istisna: 1 yaitu Al-Quran, 2 yaitu hadis. 1 Al-Quran firman Allah, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Firman Allah Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 1 yaitu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad perjanjian mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dzar dan Tabrani. Sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan, yaitu jual beli, yakni apabila mereka berbicara tidak dusta, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji barang jualannya, apabila berhutang tidak melambatkan pembayaran, dan apabila berpiutang tidak mempersulit atau mendesak-desak atau memaksa agar cepat ditunaikan dan diselesaikan. Muhammad Ali As-Sayis 86. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Rukun dan syarat akad istisna. Rukun akad istisna adalah 1 mustasni atau pembeli, 2 sani atau penjual, 3 masnu atau barang, 4 saman atau harga, 5 sigat atau ijab kabul. Rukun tersebut harus memenuhi syarat berikut: 1 kejelasan dengan cara penyebutan dan penyepakatan kriteria barang yang akan dibuat pada saat akad dilangsungkan. Persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan. 2. Pemesanan ini termasuk hal yang umum seperti pesanan perabot, perlengkapan kendaraan, sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Yang keempat, barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna. Wahbah Zuhaili 609. Contoh istisna: Reza hendak memesan sebuah lemari dari toko mebel. Ia menemui sang pemilik mebel untuk dibuatkan sebuah lemari dengan kriteria yang dia inginkan dengan menggunakan akad istisna. Kesepakatan pun yang telah terjadi antara Reza dan pemilik toko mengenai karakteristik lemari yang dipesan dan juga harganya. Reza membayar sebagian dari harga yang disepakati sebagai uang muka, dan jasanya akan dibayarkan setelah barang pesanannya sudah jadi. Kemudian pemilik toko membuatkan lemari dengan kriteria yang telah disepakati untuk kemudian diserahkan kepada Reza. Skema istisna. Jadi di sini ada produsen atau sani, itu pemesan atau mustasni, itu 1 memesan dan 2 itu melakukan akad. Di sini antara produsen dan pemesan itu melakukan akad. Dan yang ketiga itu melakukan pembayaran. Pemesan melakukan pembayaran kepada produsen. Lalu produsen memproduksi dan mengirim kepada pemesan atau mustasni.
Rangkuman. Akad istisna adalah suatu kontrak jual beli antara pembeli atau mustasni dan penjual atau sani, di mana pembeli memesan barang atau masnu dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap. Istisna sama dengan salam dari segi objek pesanannya, yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri kriteria khusus. Perbedaannya, pembayaran dan salam di awal sekaligus, sedangkan pembayaran istisna dapat di awal, di tengah, maupun di akhir rukun akad istisna adalah mustasni, pembeli, sani atau menjual, masnu atau barang, saman atau harga, sigat atau ijab kabul. Latihan soal, apa yang Anda ketahui tentang jual beli istisna? Jual beli istisna adalah jual beli antara pemesan atau mustasni dengan penerima pemesan atau sani atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu atau masnu. Contoh untuk barang industri maupun properti, spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad. Sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang? Yang kedua, bagaimana hukumnya jual beli istisna yang menggunakan online shop? 1. Akad salam atau istisna yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Yang kedua, sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan. Yang ketiga, sehingga jika seseorang membuka lapak jualannya di lapak online, perlu mengetahui hal ini, harus memberikan kebolehan kepada pembeli jika barang yang datang tidak sesuai pesanan boleh direturn atau dikembalikan. Baik uangnya dikembalikan atau barangnya diganti sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sudah menjadi tanggung jawab penjual memenuhi pesanan pembeli. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu maka mengingat akad salam atau istisna adalah jual beli sifat antara kedua belah pihak, yang melakukan jual beli harus menyepakati sifat tersebut. Spesifikasi barang harus disebutkan secara jelas waktu akad. Nah, 3. Apa yang menjadi landasan syariah dalam jual beli istisna? Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada Al-Quran. Di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang selanjutnya yaitu ada Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 1, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad atau perjanjian mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Yang keempat, bagaimana aplikasinya dalam perbankan? Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin istisna berlaku untuk barang kerajinan saja. Namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang tanpa disadari. Contohnya yaitu rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Yang kelima yaitu batas skema. Di sini skemanya yaitu pemesan atau mustasni, yaitu memesan dan produsen dan pemesan melakukan akad, dan pemesan melakukan pembayaran kepada produsen. Lalu produsen memproduksi barang tersebut dan mengirimnya kepada pemesan. Referensi berikut ini ada beberapa referensi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.